Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggotakan Niken Febriantina dengan NPM A1A021071, Rian Agie Nugraha dengan NPM A1A021072, Syahrial Afrizon dengan NPM A1A021073, Putu Tamara Dwika Arta Suswanti dengan NPM A1A021074, Suci Nur Hanifah dengan NPM A1A021075, WP Agustianti dengan NPM A1A021076. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Kelebihan Liberalisme, Kekurangan Komunisme dan Pancasila, serta posisi Pancasila dalam ideologi-ideologi lain. Baik, untuk membuka materi kami persilakan kepada WP Agustianti. Keunggulan dari liberalisme. Yang pertama, 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreatif masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang ketiga, setiap individu bebas untuk memilih sumber-sumber daya produksi. Yang keempat, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang kelima, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Yang keenam, efisiensi dan aktivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Yang ketujuh, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kekurangan dari ideologi komunisme adalah 1. Tidak terdapat kepercayaan terhadap Tuhan. 2. Berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik, karena hal apapun dari usaha mereka tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. 3. Monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak mempunyai kebebasan. 5. Hak asasi manusia atau HAM tidak dihargai. Kelebihan atau keunggulan ideologi Pancasila. Yang pertama, mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, sehingga tidak mengorbankan banyak rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel, yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, ada kelemahan Pancasila. Kelemahan Pancasila di Indonesia yang pertama, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan, pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan oleh kekayaan daerah, sebagian besar disedot oleh pusat. Yang kedua, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Yang ketiga, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar daripada tahun-tahun pertamanya. Yang keempat, pertamanya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Yang kelima, pelanggaran HAM kepada masyarakat dan non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Materi 5. Posisi Pancasila di antara ideologi-ideologi lain. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara utama bagi Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila telah memegang peranan penting sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintah Indonesia. Dari seluruh sila-sila dalam Pancasila, tentu Pancasila memiliki potensi sendiri dari ideologi-ideologi lain di dunia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berarti Indonesia mengarah ke liberalisme. Dalam hal ini, liberalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kebebasan individu. Hak setiap individu dilindungi dan diakui dalam liberalisme dalam negara demokrasi.
tentu mementingkan suatu rakyat dan memberikan kebebasan dalam setiap aspek kehidupan, seperti kebebasan dalam hak memberi suara untuk pemilu. Saya akan menjelaskan tentang materi 6. Selain liberalisme, Pancasila juga dapat mengarah ke ideologi sosialisme dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sosialisme merupakan ideologi yang menekankan keberadaan kelompok. Sosialisme mengutamakan paham pertemanan atau persahabatan dan bertentangan dengan individualisme. Warga Indonesia masih menekankan kepentingan sosial daripada individualis. Sosialisme juga merupakan bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi para pekerja, mengambil alih kepemilikan alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah sebagai representasi dari kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhan secara merata. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 1 dengan materi kelebihan liberalisme dan kekurangan komunisme dan Pancasila, serta posisi Pancasila dalam ideologi-ideologi lain. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.